Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melanjutkan kajian kita ya. Alhamdulillah, kajian ini dinamakan dengan karunia ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti ditanya, saya ikut kajian karunia. Apa itu karunia? Kajian rutin inspirasi Ahad. Karunia di Masjid Al-Mukarramah. Dan insyaallah rencananya setiap hari Ahad sudah ada penambahan kajian ya. Dimulai dari kajian seperti hari ini, yaitu Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Iskandari. Kemudian juga bulan kemarin sudah nambah satu lagi kajian, yaitu kajian sehat dengan tauhid. Ya, barangkali ada yang hadir ketika Ustaz Arif datang? Ada ya? Ya, insyaallah kita akan coba rutinkan. Ya, jadi alhamdulillah Ustaz Ari sudah menyanggupi bahwa nanti di pekan kedua atau ketiga, ya artinya bisa minggu depan, pekan depan atau 2 pekan ke depan lagi, ya, minggu kedua ataupun ketiga, insyaallah selain kajian kitab Al-Hikam juga insyaallah ada kajian sehat dengan tauhid, gitu ya. Dan silakan untuk kajian sehat dan tauhid ini bisa langsung konsultasi secara langsung dengan orangnya, ya. Karena nanti Ustaz Ari akan membahas tentang apakah ada kaitan antara akhlak dengan penyakit dan lain sebagainya. Ya. Barangkali minggu atau bulan kemarin atau bulan kemarin itu membahas tentang musibah ya, musibah. Ya. Dan insyaallah ini berkaitan dengan Al-Hikam tentu saja. Ya, berkaitan sangat erat berkaitan dengan Al-Hikam. Kalau boleh saya gambarkan, ya, boleh saya gambarkan bahwa Al-Hikam ini adalah bentuk nutrisi makanan untuk jiwa. Ya, jadi nutrisi yang kalau kita baca Al-Hikam ini sangat bergizi sekali untuk ruh kita. Untuk ruh kita, ya, insyaallah sangat-sangat memberikan nutrisi, memberikan semangat, ya, ataupun dengan istilah lain memberikan kita power, ya, powering. Kalau dalam istilah TCM, ya, TCM itu ada 3 teknik pengobatan. Yang pertama powering, ya, menjadikan kita kuat, powering. Yang kedua cleansing. Nah, cleansing itu membersihkan, detoksifikasi. Nah, yang ketiga nanti adalah balancing, keseimbangan. Ya, jadi di karunia ini, di kajian rutin inspirasi Ahad ini, kita mencoba membuka satu kajian yang ini berkaitan satu sama yang lain, ya, dan berkaitan antara ruh dengan jasad. Gitu. Jadi nutrisinya ada, yaitu di Al-Hikam, ya. Kemudian detoksifikasinya, cleansingnya ada, yaitu kajian sehat dengan tauhid. Tinggal satu lagi yang belum ada adalah balancing, keseimbangan. Jadi kalau dalam pengobatan Cina itu ya, traditional Chinese medicine itu, kalau seseorang sedang sakit, ini harus diapakan terlebih dahulu? Apakah ditambah tenaganya, powering, ataukah langsung dibuang racun-racunnya? Begitu. Ya. Jadi ada yang langsung bisa dikasih powering, nutrisi, kasih vitamin, kasih gizi yang baik gitu ya. Ada juga yang tidak bisa seperti itu. Ada yang harus didetok,
keluarkan racun-racunnya. Gitu. Jadi nanti tergantung kondisi tubuh seseorang. Gitu, ya. Jadi yang pertama kita hadirkan adalah kajian Al-Hikam. Ini mudah-mudahan bisa menjadi powering untuk kita semua. Ya, kemudian nanti kajian dengan tauhid, sehat dengan tauhid itu adalah kaitannya dengan cleansing. Ya. Jadi ibaratnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak semua makan apapun yang bergizi tapi tidak bisa buang air, sakit nggak nanti? Sakit. Ya harus seimbang, harus buang air. Ya, karena apapun nutrisi ataupun makanan, minuman yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, dia harus dikeluarkan. Dan itu fitrahnya seperti itu. Gitu. Jadi arahnya mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk karunia ini. Kajian rutin inspirasi hari ini ya, mudah-mudahan bisa membawa inspirasi dan mencerahkan untuk kita semua, insyaallah. Itu barangkali ya untuk informasi terkait dengan karunia. Insyaallah kajian kita apa Bu namanya? Karunia, ya. Karunia, kajian rutin inspirasi Ahad. Jadi kalau ibu atau bapak-bapak teman-teman semua ditanya, setiap Ahad saya akan pergi ke karunia di Masjid Al-Mukarramah. Baik, alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah hari ini, siang ini kita akan melanjutkan bahasan kita di hikmah yang ketiga. Ya, kita alhamdulillah sudah masuk ke hikmah yang ketiga. Dan setiap hikmah saya coba mengupas 2 kali sesi gitu ya. Sengaja dibuat seperti itu supaya lebih meresapi hikmah-hikmah itu, hikmah-hikmah yang sudah kita pelajari itu. Jadi saya tidak ingin cepat-cepat ya. Yang penting adalah walaupun kita dapat 1 atau 2 hikmah, tapi ini membekas. Ya, membekas dan merubah diri kita. Ya, merubah mindset kita, ya, merubah pandangan kita, bahkan meningkatkan keimanan kita. Itu tujuannya, itu substansinya itu. Bahkan melahirkan amal-amal kebaikan. Gitu, ya. Dan inilah gambaran potret awal dulu, ya, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat. Ya, Al-Quran turun berangsur-angsur selama 23 tahun, kan, kurang lebih. Berarti ketika Rasulullah dan para sahabat, Al-Quran itu belum lengkap turun. Tapi ayat turun, begitu turun, Masya Allah, jadi ledakan keimanan yang dirasakan para sahabat itu luar biasa. Gitu ya. Dan sedangkan hari ini Al-Quran kita sudah lengkap 30 juz 114 surat, tapi seolah-olah ledakan iman yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita ini seolah-olah tidak muncul. Jadi apa yang salah? Begitu ya. Apa sih yang salah? Yang harus kita renungkan adalah bagaimana kita mengikuti tauladan ya, para sahabat generasi terbaik dulu, ya, orang-orang yang mendapat sentuhan langsung dari baginda Nabi SAW, yang itu menjadikan orang-orang besar setelah itu. Jadi kita harus melihat potret itu, bahwa peristiwa dulu tidak ada yang kebetulan, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika diutus tidak langsung setelah itu besoknya Islam jaya. Tapi para Rasulullah dan para sahabat, ya, Rasulullah perlu waktu 23 tahun. Ya, perlu waktu berdakwah di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Padahal tingkatnya Rasul, ya, utusan Allah, manusia yang dipilih, manusia terbaik pilihan Allah, pilihan Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita menganggap bahwa apa yang kita usahakan ini sudah hebat, luar biasa dan lain sebagainya, ya kalau kita renungkan usaha kita, amal kita tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan baginda Nabi, ya, dengan para sahabat. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan kita ingin melihat potret itu kembali dan kita coba amalkan. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Taala katakan, sungguh pada diri Rasulullah SAW, maka Nabi Rasulullah uswatun hasanah, ada tauladan yang baik. Bagi siapa? Seseorang yang mampu melihat bahwa Rasulullah SAW itu ada tauladan yang baik. Bagi siapa? Hanya orang yang liman kana yarjullaha, hanya orang yang mengharapkan Allah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang selalu berzikir mengingat Allah. Hanya orang yang seperti ini saja, orang yang akan mampu melihat bahwa pada diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah, ya, ada suri tauladan yang baik. Kalau tidak mengharapkan Allah, tidak mengharapkan hari akhir, ya, tidak berzikir banyak, kepada Allah, maka jangan diharapkan orang ini mampu mentauladani Rasulullah SAW. Gitu. Ya, jadi pandangan kita sudah mulai berbeda ya, bergeser. Ketika melihat sesuatu itu kita melihat, mencoba membenturkan dengan Al-Quran. Realitas hari ini apakah sesuai tidak dengan Al-Quran yang kita yakini, kita pegang? Jika tidak sesuai, berarti ada yang salah dengan realitas kehidupan kita hari ini. Karena Al-Quran sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Dari semenjak turunnya sampai yaumul qiyamah, sampai hari ini yaumul qiyamah, tidak akan pernah berubah. Gitu. Sedangkan zaman berubah. Ya, realitas kehidupan berubah. Ya, tapi Al-Quran tidak akan pernah berubah. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan, ya kita pegang, benturkan dengan kehidupan kita, realitas kehidupan kita. Apakah sesuai ataukah tidak? Gitu. Karena kan Al-Quran adalah hidayah, petunjuk. Sesuai ataukah tidak? Gitu. Ya. Jadi dengan mengkaji Al-Hikam ini juga sebagai wasilah perantara kita untuk mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hikmah yang ketiga. Ya. Sebelumnya 2 hikmah sudah kita bahas ya. Yang satu tidak berpanjang, yang kedua agak panjang hikmahnya. Yang ketiga pendek. Yang ketiga ini hikmahnya pendek. Ya. Barangkali ada yang hafal hikmah yang pertama? Ya Bu, ya? Mumtaz, Masya Allah, Mumtaz Bu, ya. Hikmah yang ketiga itu Bu ya. Ya. Kalau hikmah yang pertama Bu? Ya, Masya Allah. Hikmah yang ketiga ini pendek. Alhamdulillah. Ya, hikmah yang ketiga yang tadi sudah disampaikan ya. Sawabiqul himam la tahriku aswaral aqdah. Sawabiqul himam la tahriku aswaral aqdah. Ya. Sekali lagi, sawabiqul himam la tahriku aswaral aqdah. Ya, sawabiqul himam artinya tekad yang sangat kuat. Ya. La tahriku aswar aqdar, tidak akan mampu, la tahrik, tidak akan membakar ya. Tidak akan mampu menembus aswar aqdar, dinding-dinding takdir Allah. Gitu. Baik, himmah ya, himmam itu bentuk jamak dari kata himmah dalam bahasa Arab. Sawabiqul himam, himam itu bentuk jamak dari himmah. Himmah itu adalah tekad yang kuat. Ya, Allah berikan satu karunia kepada manusia, kepada hambanya, untuk bisa muncul tekad yang kuat. Ya, keinginan yang begitu besar, itu himmah. Ya, jadi ketika seorang berpikir, ya, kemudian berkeinginan dengan tekad
tekad yang kuat ingin berbisnis. Nah, itu adalah satu karunia. Karena ada juga orang yang tidak mau berbisnis. Ada yang menjadi misalkan pegawai, ya, membangun prestasi, gitu ya. Karena adanya tekad yang kuat, barangkali dia akan berusaha lebih, ya, berusaha lebih. Maka itu adalah himmah, tekad, ya, tekad yang kuat, gitu. Mencari rezeki, ya, itu juga dengan tekad yang kuat itu juga merupakan karunia. Karena tidak semua orang juga, ya, memiliki ataupun bertekad dengan kuat. Gitu ya. Ada pandangan ke depan ingin apa, itu adalah karunia juga, begitu. Jadi ketika Allah berikan himmah, tekad yang kuat, ya, seorang hamba juga harus sadar bahwa tekad yang kuat itu ataupun yang Allah karuniakan kepada seorang hamba itu tidak akan mampu menembus takdir Allah. Ya, tidak akan mampu menembus takdir Allah. Ketika usaha yang dia lakukan berharap hasil sesuai dengan keinginannya, ya, ketika hasilnya sama dengan keinginannya, maka dengan kata lain Allah mengizinkan, ya, Allah mengabulkan keinginannya karena hasil sesuai dengan keinginan. Tetapi ketika hasil itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, setelah dia bertekad kuat, berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya beda dengan apa yang diharapkan, ya, maka seorang hamba juga harusnya dia sadar, ya, bahwa ini adalah takdir yang Allah sudah tetapkan untuknya. Itu. Jadi apa yang dilakukan seorang hamba, ya harus ridha, dua-duanya harus ridha. Ya, yang pertama sesuai dengan keinginannya, berarti Allah izinkan, Allah kabulkan hasil itu sesuai dengan yang diharapkan. Bersyukur, alhamdulillah. Tapi ketika hasil tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, maka dia juga harus sadar bahwa alhamdulillah ternyata Allah menentukan, ya, takdir yang lain. Ya, Allah memutuskan dengan keinginan Allah. Gitu ya, takdir Allah. Dia harus lebih bersyukur, betul. Karena Allah yang pilihkan. Begitu. Ya, Allah yang pilihkan untuk kita. Dan yakinlah ketika Allah memilihkan untuk kita, pasti Allah memberikan yang terbaik. Dimengerti ataupun tidak oleh hamba itu, dipahami ataupun tidak oleh hamba itu, yakinlah Allah memberi sesuatu yang terbaik. Ketika seorang hamba umumnya melihat sesuatu hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, biasanya malah uring-uringan, marah-marah, kesal, kecewa, dan lain sebagainya. Biasanya itu terjadi. Kenapa? Karena dia tidak menyadari, ya, bahwa hasil itu adalah urusan Allah. Ranah kita, bagian kita adalah amal perbuatan. Lakukan yang terbaik. Hasil biarkan Allah yang menentukan. Sehingga nanti ada di hikmah berikutnya, ya, yang menentukan al-nafsat, ya, tenangkan jiwamu. Jangan mengatur Allah dengan doamu, dengan harapan. Itu hikmah yang selanjutnya. Ya. Karena ada orang, mohon maaf, ya, dia menghukumi segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Apa yang menurut dia baik, maka ini harus dia dapatkan. Harus sesuai dengan yang dia inginkan, yang diharapkan. Dia berusaha segala cara, dan juga berdoa kepada Allah, ditetapkan hasilnya sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Gitu. Padahal barangkali Allah memberikan cara yang jauh lebih baik. Sehingga ada istilah jangan mengatur Allah dengan doa-doamu. Ya, sekali lagi jangan mengatur Allah dengan doa-doamu. Ketika kita berdoa, jadi Allah berarti ijabah, ya kan? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti aku akan ijabah.
yang dia karena terlahir dari tekad yang kuat, semua mengharapkan sesuai dengan keinginannya. Maka ini seolah-olah mengatur Allah dengan doa-doanya. Bukankah alangkah lebih baiknya kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan yang terbaik. Jika harapan ini salah, tunjukkan yang terbaik untuk Allah. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai hambanya, bukan memposisikan kita sebagai tuannya. Ya, tuan kan yang memutuskan. Ya, jadi tuan itu yang memutuskan. Kalau hamba, budak yang mengikuti perintah tuannya. Nah, kita memohon ini seolah-olah kita menjadi tuan Allah. Kita atur semua dengan doa kita. Bukan begitu. Justru kita adalah hambanya yang memohon akan bantuannya, akan pertolongannya, akan hidayahnya. Maka doanya pun harus disesuaikan bahwa kita harus hamba posisikan. Jangan sampai mengatur Allah dengan doa. Ya, banyak kasus sebetulnya yang pernah saya temui. Ya, misalkan ada seseorang yang diambang perceraian, ataupun dalam pertamanya sudah mulai muncul keretakan, sudah mulai tidak harmonis, sudah mulai hilang komunikasi antara suami dan istri. Ya, ini yang pengalaman saya terjadi ya, begitu. Ketika seorang istri tanya, apa keinginanmu? Maka istri menjawab, keinginanku adalah bercerai dari suamiku. Dan apa yang dapat? Saya berdoa dengan khusyuk, ya, sekhusyuknya supaya Allah kabulkan untuk bercerai. Ketika berdoa dengan khusyuk, ya Allah bisa kabulkan. Ya, karena itu permintaan. Ya. Dan kalau Allah memang bercerai. Tapi apa yang kami lihat dari keluarga itu adalah setelah cerai, yang menjadi yang kita anggap buruk ya, yang menjadi sesuatu hal yang ini adalah buruk, yang menjadi hal itu berakibat motor, itu yang paling besar adalah anak-anaknya. Anak kehilangan ayah, dia sudah bercerai, akhirnya istrinya juga susah berhubungan dengan berkomunikasi dengan anaknya, juga mulai retak. Jadi ayahnya hilang, ibunya seolah-olah juga hilang. Maka yang kita lihat adalah yang terjadi setelahnya itu bukanlah menambah kebaikan, justru yang terjadi adalah keburukan. Jadi kamu mungkin barangkali dia mengatur Allah dengan doa. Gitu. Paham ya? Jangan sampai kita mengatur Allah dengan doa kita. Serahkan semuanya kepada Allah. Jadi doa yang kita lakukan pun posisikan kita sebagai hamba, bukan sebagai tuan. Ya, kita kan memohon, bukan meminta Allah. Meminta kepada Allah yang terbaik. Dan yakinlah semua yang Allah putuskan itu baik, tidak ada yang buruk. Semua yang Allah berikan kepada kita, kita kan makhluknya. Kita adalah makhluk ciptaan Allah, dan tidak ada yang lebih menyayangi kita selain penciptanya. Bahkan diri kita sendiri. Bahkan Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan ketimbang kita sendiri. Maka serahkan diri semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita serahkan, kita yakin, tenang hati kita. Apapun masalahnya Allah, tunjukkan yang terbaik. Ya Allah, mudahkan. Jika kau ridho, mudahkan. Begitu. Bukan mengatur Allah dengan doa-doa kita. Yang harus pahami adalah sawabul himam la tahriku asfar aqdar, tekad yang kuat itu tetap tidak akan
takdir Allah. Dan hikmah yang ketiga ini juga berkaitan dengan qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Apa itu qada? Qada adalah ilmu Allah yang sifatnya azali, sudah ada sejak dulu. Kita tidak mampu memahami. Ya. Sedangkan qadar adalah peristiwa atau kejadian yang ketika itu terjadi itu menempati qada Allah. Gitu. Ya, jadi peristiwa yang terjadi itu menempati qada Allah. Ya, di pertemuan sebelumnya ya, Anda sebutkan hadis yang panjang dari riwayat Bukhari Muslim ya. Itu juga ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang keempat. Yang kalau hadis yang keempat, ya, kelima. Ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika Allah menciptakan manusia, ya, kan 40 hari itu dalam bentuk nutfah, 40 hari lagi dalam bentuk alaqah, 40 hari lagi dalam bentuk mudghah. Gitu kan? Apa itu nutfah? Nutfah artinya sperma, mani yang keluar dari seorang lelaki. Ya, kemudian bertemu dengan opung pariu itu selama 40 hari. Dari 40 hari ini berubah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Dari alaqah ini berubah menjadi sebuah atau segumpal daging. Segumpal daging itu adalah mudghah. Jadi itu selama 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kalau 4 kali 3 berarti sekitar 120 hari. Setelah itu barulah Allah utus orang malaikat, kemudian meniupkan roh, ya, meniupkan roh kepada mudghah itu, ya. Kemudian ditentukanlah yang pertama apa? Rizkinya. Kemarin ya, kemarin rizkinya. Yang kedua, ajalnya, kapan dia meninggal. Yang ketiga, amalnya. Sudah tentukan, ya. Yang keempat, ya bahagia atau sengsara. Ya, bahagia wasa'idun am syakirun, syakirun am sa'idun, sengsara atau bahagia. Jadi semenjak rahim manusia sudah ditentukan 4 perkara. Sehingga orang bertanya, kalau Allah sudah ditentukan, kemudian senang, sengsara atau bahagia sudah ditentukan, apakah perlu lagi beramal? Perlu lagi beramal? Perlu. Emang kita tahu hidup kita ditentukan? Tahu nggak? Nggak tahu. Jadi bukan ranah kita, bukan bagian kita. Ya, itu Allah yang tentukan. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Peristiwa yang terdahulu, sekarang terjadi, sedang terjadi, tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Ataupun peristiwa yang akan datang, berarti Allah yang menciptanya. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Kita yang tidak tahu. Kita apa yang tidak tahu. Gitu, ya. Jadi ketika ada orang yang bertanya apakah perlu beramal, kan surga dimasukkan ke surga atau tidak, tidak ada ya dalam Islam. Kalau itu ya sudah. Kalau misalkan saya beramal tapi takdirnya adalah ke neraka, mau ke bidang misalnya, atau buat apa beramal? Bukan begitu maksudnya. Ya. Memang kamu tahu kamu nanti akan ke neraka? Emang kamu tahu nanti kamu akan ke surga? Siapa kamu? Kamu bukan Tuhan, kita bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Dan logika kita, akal kita tidak mampu mencapai itu. Jadi tugas seorang hamba itu hanya melayakkan diri, mengoptimalkan diri, ya, dalam beramal. Optimalkan amal yang bisa kita lakukan, kita optimalkan. Begitu, ya. Jadi bukan begitu maksudnya. Yang memahami takdir itu bukan seperti tadi. Kalau saja kenyang
kenyang dan kenyang itu adalah suatu takdir, ya, kenyang itu adalah suatu takdir. Maka orang berkata sudah tidak perlu lagi makan. Kenapa? Kalau takdir saya kenyang, maka kenyang. Bisa begitu? Nggak bisa. Ya, karena ada asbab itu. Kalau mau kenyang harus makan. Ya. Kalau ada orang berkata saya tidak perlu ngapa-ngapain, ya, kita tempelin orang, kita tampar, jangan marah. Kenapa kamu lempar saya? Jangan marah. Kenapa? Karena itu sudah ditakdir kamu. Bisa kita katakan ya, kalau ada orang yang bertanya, kita nggak perlu ngapa-ngapain, ya, karena kan semua sudah ditakdirkan Allah. Diam aja. Kita tampar orang itu. Kalau orang itu marah, kenapa kamu tampar? Jangan marah, karena itu sudah jadi takdir kamu. Ya, jadi bukan begitu maksudnya. Ya, jadi amal kita, amal perbuatan kita itu yang nanti membantu kepada takdir. Bukan sebaliknya, takdir yang menentukan amal perbuatan kita. Jadi kita sebagai seorang hamba yang harus kita lakukan, fokus yang kita lakukan adalah optimalkan dalam beramal. Dan Allah Ta'ala berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat, hasanul amal wa 'amilus shalihat." Orang yang beriman itu pasti ada melahirkan amal. Ya, tidak hanya mungkin dia saja, tidak. Dan kalau Allah mengatakan dan kata salah definisi iman itu tasdiqul bil qalbi, iqrarul bil lisan, amalun bil arkan. Meyakini dengan hati, melafazkan, mengikrarkan dengan lisan, dan berbuat dengan anggota badan. Maka ini adalah satu kesatuan, bukti keimanan. Di bukti keimanan seorang adalah dia bisa beramal soleh, dia mau beramal soleh. Bukan hanya diam, ya, bukan hanya meyakini dalam hati saja. Itu harus ada amal wa amil soleh. Jadi hikmah yang ketiga ini berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Ya, qada dan qadar Allah. Jadi jangan berpikir macam-macam ya. Ada dua sebenarnya, dua mazhab ya tentang takdir ini, ya, qadariyah dan jabariyah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa satu mazhab mengatakan kalau takdir Allah sudah tentu kepada kita semua, ya, maka kita tidak perlu berusaha apa. Nah, di qadariyah jabariyah ini lebih ke berpahaman kalau manusia itu diberi kebebasan sebebas-bebasnya, ya, diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Jadi dia mau masuk surga atau neraka itu terserah dia, seolah-olah lepas saja, gitu ya. Ada lagi yang berpahaman bahwa semua sudah diatur oleh Allah, seolah kita seperti robot. Itu mau berbuat apapun, sampai berbuat salah pun, berbuat dosa pun, itu adalah takdir dari Allah. Gitu. Karena masalah kebenaran tidak seperti itu. Ya. Bahwa manusia memang ada hal-hal yang Allah tentukan untuk manusia yang kita tidak bisa memilih, tapi juga ada hal-hal yang Allah buka itu dan kita bisa memilih. Ya, karena manusia itu tidak seperti malaikat. Malaikat diciptakan Allah untuk taat, ya kan? Malaikat Allah ciptakan hanya taat. Pernah malaikat bermaksiat? Tidak pernah. Layak sunnah Allah. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat karena malaikat memang diciptakan di program untuk taat. Tapi kalau manusia, jin, ya, dia diberikan oleh Allah Ta'ala kebebasan, ya, imma ayyumin wa imma ayyakfur, bisa beriman, bisa diberi kebebasan Allah, ya. Jadi manusia itu bisa memilih jalannya, bisa beriman ataupun bisa kufur.
seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, kita lahir dari rahim siapa? Dari rahim ibu kita. Kita lahir di zaman ini. Ya, kita tidak bisa memilih. Ya Allah, kenapa kau hidupkan aku di zaman ini? Kenapa kau tidak hidupkan aku di zaman para sahabat? Supaya aku bisa berbuat. Ya, ini adalah bagian yang takdir. Kita tidak bisa memilih. Ya, kita tidak bisa memilih. Kemudian juga bahwa Allah menjamin, ya, Allah menciptakan manusia ini dengan berbagai jaminan. Yang pertama diantaranya adalah jaminan rezeki. Allah menjamin setiap manusia yang lahir di dunia ini dengan membawa rezekinya. Artinya diminta ataupun tidak diminta, rezeki itu Allah akan beri. Diminta ataupun tidak diminta, kita percaya Allah mudahkan rezeki, lapangkan rezeki saya. Diminta ataupun tidak diminta, pasti Allah akan beri. Karena rezeki adalah bagian dari jaminan Allah. Dan walaupun nanti ada bahasa yang lain bahwa rezeki juga bisa terhalang oleh dosa-dosa kita. Kenapa rezeki itu terasa asal, ya, terbuka, itu nanti ada bahasa lain. Rezeki itu juga bisa terhalang oleh dosa-dosa kita, gitu, ya. Dan ada juga hal yang bisa membuka, meluaskan rezeki, melapangkan rezeki. Bahkan dalam satu hadis, orang yang sering beristighfar itu juga membuka, melapangkan rezeki. Jadi poin di sini adalah bahwa Allah takdirkan seseorang dengan rezekinya, diminta ataupun tidak diminta. Tetapi hidayah Allah, apakah Allah berikan begitu saja tanpa diminta? Hidayah Allah itu harus diminta. Ampunan Allah itu harus diminta. Rahmat Allah itu harus diminta. Dan Allah tidak jamin. Yang dijamin adalah rezeki. Kata Allah mengatakan, Innallaha wa razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya Allah war-razzaq, Dia adalah yang Maha pemberi rezeki. Dzul quwwatin matin, yang Maha kuat, yang Maha kokoh. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat rezeki, ya, ayat-ayat rezeki itu semua menggunakan bahasa yang tegas, yang menunjukkan bahwa Allah saja yang memberi rezeki, bukan yang lain. Allah saja yang memberi rezeki, bukan yang lain. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatin matin. Kalau dikupas dalam bahasa Arab ini ada inna, ada huwa, ar-razzaq, ya, ada al-fasl wal rasul, dzul quwwatin matin. Semuanya menguatkan pernyataan. Ingin memberikan pemahaman kepada orang beriman, ya, bahwa Allah saja yang memberi rezeki. Jadi kita harus rela apapun yang Allah tentukan takdir rezeki kita harus rela sama. Ya. Karena semua ada takarannya. Ya. Kalau kita protes kepada Allah, kenapa saya susah rezeki saya? Yang lain ada yang mudah, kaya. Allah, kenapa tidak dikayakan dia semua? Kalau kaya semua bagaimana menjadinya? Atau miskin semua? Ya, ini merusak fitrah, ya, merusak fitrah Allah, keseimbangan. Bahwa dunia ini ya diciptakan dengan keseimbangan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ganteng, ada yang buruk. Misalkan, walaupun semua juga tergantung persepsinya. Ini adalah semua adalah keseimbangan Allah. Ya. Jadi ketika kita seolah-olah tidak menerima takdir rezeki kita, ya sama dengan tidak mengimani Allah dan Allah. Jadi semua kita lihat bahwa ilmu Allah tidak
semua perkara kejadian, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak lepas dari ilmu Allah. Tidak lepas. Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Baqarah atau surah ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyu yang Maha Hidup, Al-Qayyum. Qayyum itu artinya yang Maha mengurusi, berdiri mengurusi. Artinya alam semesta ini tidak Allah diciptakan lepas, tidak. Tapi Allah pelihara, Allah urus. Tidak ada yang mengurus. Ya. Jadi kita pun ada yang mengurus. Kita ada yang mengurus. Alam semestanya ada yang mengurus. Gitu. Dan orang mengatakan ini juga sering terjadi ya. Mohon maaf, ada yang beranggapan atau berkeyakinan atau berpandangan ketika seorang bujang laki-laki ya, mau menikah, kemudian ditanya kenapa tidak siap menikah? Saya kan belum apa, saya kan belum punya pekerjaan. Nanti saya mau kasih makan istri saya dengan apa? Begitu, ya. Ya, ini harus hati-hati di sana. Tidak, ya. Emang kamu yang kasih makan istri kamu? Ya. Bahwa setiap rezeki itu Allah sudah tentukan. Jangan sampai alasan rezeki yang sudah ditetapkan ini menjadi sebab kita untuk neraka. Gitu ya. Jadi ketika kita memahami ini, rezeki bab rezeki Allah sudah tetapkan. Tapi bab keimanan, ya, bab ilmu, ya, bab amal saleh, ini Allah tidak tetapkan. Ya, kita tidak tahu bab masuk surga atau tidak. Ya, itu tidak ada jaminan. Ya, bab beriman ataupun tidak, itu kita harus minta. Rahmat dan maghfirah Allah kita harus minta. Gitu. Ketika Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, ini juga sering dijadikan alasan dari para ayah misalnya. Tugas ayah ketika seorang laki-laki sudah memiliki anak, berarti ada posisi yang Allah berikan, amanat yang Allah berikan. Selain jadi suami, berarti dia menjadi ayah. Dan dia tidak bisa menolak, ya, tidak bisa menolak. Dia harus terima, itu letaknya dia. Sama seperti ketika Allah menikah, maka Allah takdirkan derajatnya naik. Yang satu suami, yang satu istri. Maka ini tidak bisa kita tolak. Allah sudah tempatkan di satu posisi. Yang harus kita adalah memaksimalkan amanat itu yang Allah berikan. Gitu. Karena kita tidak bisa menolak. Ketika seorang laki-laki sudah menjadi seorang ayah, ya, berarti dia ada anak. Siapakah yang wajib mendidik anak-anaknya? Ya orang tuanya. Maka jangan sampai ayah, ibu itu lari dari mendidik anak-anaknya dengan alasan mencari rezeki. Ya. Allah Ta'ala mengatakan waqtur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah ahlaka, keluargamu bis-shalah. Ya, kalau keluarga berarti menunjukkan kepada ayah, ya, kepada bapak, suami, karena suami atau ayah dan keluarga itu sebagai qawwam, ya, sebagai apa istilahnya, qawwam itu sebagai pemimpin, begitu. Ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Maka jika ada di antara keluarga yang tidak salat, yang pertama kali tanya nanti siapa? Ayahnya, karena amanat itu dibebankan kepada ayah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas itu. Karena mendidik anak untuk pendidikan sholat, mengajarkan agama, ini perlu kesabaran, perlu pengorbanan. Ayat berikutnya, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Jangan kamu meminta, la nas'aluka, kami tidak meminta rezeki dari kamu. Nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki kamu. Kami yang memberi kamu rezeki. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik, balasan yang baik
bagi orang-orang yang bertakwa. Terkadang para ayah, mama itu alasan dia pergi dari pagi pulang malam, tidak pernah disentuh anaknya. Ya, ibunya juga disibukkan dengan hal yang lain, ya, tidak pernah disentuh anaknya. Maka tanggung jawab pendidikan sholat, tanggung jawab mengajarkan ketauhidan, seolah-olah ini tidak terjamah sama sekali oleh orang. Ketika ditanya kenapa, ya karena kan saya harus mencari rezeki, ya, mencari rezeki. Padahal kadang-kadang lana nas'aluka rizqan. Perintah itu wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga untuk sholat. Didik dulu, wastabir 'alaihi, dan bersabar atas itu. Kami tidak meminta rezeki kamu, kami memberikan rezeki. Gitu. Jadi kadang terbalik kita, ya. Jadi ayah beralasan karena ini kan untuk kebaikan anak saya juga. Bagaimana nanti menyekolahkan biaya sekolahnya kalau tidak saya pergi? Saya pergi dari pagi sebelum anak saya bangun, kemudian pulang setelah anak saya tidur, tanpa sentuhan sedikit apapun. Apakah keluarga sendiri yang diharapkan oleh Al-Quran, yang diarahkan oleh Al-Quran? Padahal rezeki sudah Allah tentukan. Yang Allah minta adalah wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga untuk sholat. Jadi apa yang sudah dijaminkan oleh Allah dikejarnya mati-matian. Bahkan sudah dijaminkan oleh Allah kan? Tapi dikejarnya mati-matian. Yang belum dijaminkan oleh Allah seolah-olah diabaikan. Kan terbalik. Ya. Anak-anak kita mau mendirikan sholat atau tidak ada jaminan. Allah tidak jamin itu. Tapi rezekinya selama dia hidup ada. Yakin Allah jamin. Gitu. Jadi kadang yang terjadi di kita, ya, mohon maaf, itu terbalik. Seorang ayah, orang tua mati-matian mencari rezeki yang itu sudah Allah tentukan takdirnya. Ya. Sedangkan apa yang diperintahkan Allah dia abaikan. Gitu. Ya. Jadi Allah, yakinlah Allah mengurus alam semesta ini, mengurus kita. Ya. Kalau Allah tidak izinkan kita tidak pernah bertemu di sini. Ya, ada orang barangkali yang berniat untuk hadir, tapi kalau Allah tidak izinkan, ya ada saja halangan. Oh ternyata pas di jalan kebetulan ada ini, kebetulan ada itu, kebetulan ada perkara, ada tamu, dan bisa saja. Tidak ada yang kebetulan dalam. Gitu. Kemudian ayat yang lain misalkan dalam surah Ar-Rum ayat 25 Allah Ta'ala mengatakan wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri. Nah, ini menunjukkan bahwa alam semesta ini, langit dan bumi, kita semua Allah urus. Ya, jangan sampai kita tidak bisa melihat Allah yang mengurus kita. Ya, jangan sampai kita tidak bisa melihat Allah yang mengurus kita. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ard, ialah Allah atau berdirinya langit, an taqumas samaa'u wal ard, dan bumi bi amrihi, dengan perintahnya, dengan urusannya, dengan kehendaknya. Gitu. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu mengurusi kita, Allah itu mengurusi alam semesta ini. Dalam ayat yang lain, dalam surah Fatir, surah Fatir ayat 41, Allah Ta'ala juga mengatakan innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah yumsik, dia memegang as-samawati wal arda, langit-langit dan bumi, an tazula, dari lenyap, hilang, runtuh, hancur. Jadi Allah memegang langit-langit dan bumi. Kalau tidak Allah pegang, terlepas saja dari pegangan Allah, ya, dari imsak, yumsik, pegangan Allah, maka bumi ini ya bisa hancur. Langit itu bisa roboh. Nah, ini menunjukkan ayat bahwa Allah mengurusi kita. Wala in zalata min amsakahuma min ahadin min ba'di.
Dan jikalau saja langit-langit dan bumi itu tidak ada yang memegang, ya, maka ya tidak ada yang mampu memegang langit dan bumi ini. Artinya hancur. Jadi merupakan suatu rahmat Allah, kita masih melihat bahwa langit itu masih di atas. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan Allah menciptakan langit tanpa tiang, bil ghairi imad, tanpa tiang. Sekarang saya ingin bertanya pada para arsitek yang ahli-ahli, gimana cara membuat atap tanpa tiang? Saya nggak tahu bagaimana. Ya. Dan Allah ciptakan langit tanpa iman, tanpa tiang. Jadi Allah mengurusi ini semua, memegang langit supaya tidak jatuh, memegang bumi supaya tidak hancur. Ya. Jadi saya tekankan, sama-sama kita coba resapi bahwa jangan sampai kita tidak melihat bahwa Allah itu mengurusi kita. Ya, jangan sampai kita tidak bisa melihat bahwa Allah itu mengurusi kita. Hal-hal yang besar, ya, ataupun hal yang kecil. Diminta kepada Allah, ya, memohon pertolongan Allah. Sehingga ketika Nabi SAW, baginda Nabi SAW mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, ya, sering kita dengar, ya, beberapa kali sering kita ucapkan, kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah. Dengan kata lain, ya, kita tidak memiliki kekuatan mutlak. Ketika Allah mengurusi alam semesta ini, termasuk mengurusi kita, maka ada peranan Allah di sini. Ya. Jadi kita tidak memiliki kekuatan mutlak. Ketika api, sifat api itu apa? Panas, bisa membakar. Ya. Apakah api itu memiliki kekuatan tersendiri? Mutlak memiliki kekuatan sendiri. Ya, api mutlak tak memiliki kekuatan sendiri? Atau ada campur Allah? Api kan panas, ya, bisa membakar. Tapi ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada api yang ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah katakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Artinya apa? Api itu mengikuti perintah Allah. Ketika api diperintahkan untuk dingin, ya dingin. Ketika api diperintahkan panas, ya panas. Ya. Jadi tidak ada kekuatan mutlak yang ada pada diri makhluk. Ketika seseorang sakit, terus minum obat, dia katakan saya minum obat ini sembuh. Apakah obat itu dia memiliki kekuatan mutlak menyembuhkan yang sakit? Tidak. Ya. Tapi atas izin Allah, ridha Allah, maka Allah jadikan wasilah asbab dari minum obat ini, ya Allah. Allah sembuhkan. Bukankah ketika kita membaca Al-Quran, berita maridu Allah yashfi, apabila aku sakit, apabila aku sakit, bahwa yashfi, maka hanya dia Allah yang menyembuhkan. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita sakit, bukan sibuk mencari ini dan itu, bukan sibuk mencari obat, bukan sibuk
cari dokter, bukan disuruh. Yang pertama harus kita lakukan adalah wa idza maridu fa huwa yashfi. Cari sang penyembuh. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus mencari sang penyembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Ya sudah, cari dulu Allah. Barangkali selama ini kita tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Barangkali selama ini kita merasa semua mampu kita lakukan sendiri. Barangkali selama ini kita merasa tidak ada peranan. Gitu, ya. Jadi apa yang digambarkan bahwa idzal maridu fa huwa yashfi, maka yang pertama seorang mukmin harus yakini ketika sakit, yang pertama dia harus mencari sang penyembuh terlebih dahulu. Ya. Bukan karena obat, bukan karena dokter, bukan karena tabib, bukan karena terapi ini, terapi itu dan lain sebagainya. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah cari sang penyembuhnya terlebih dahulu. Itulah hidayah Allah. Ya. Sudahkah kita berkomunikasi dengan Allah, memohon meminta kepada Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku lalai, sehingga kau izinkan saat ini. Yang harus jadi adalah sang penyembuh terlebih dahulu. Nanti biar Allah berjalan, biar Allah nanti yang akan kita jalan. Apakah jalan dengan minum obat, ya? Apakah jalannya dengan terapi, apakah jalannya dengan ini dan itu dan lain sebagainya. Gitu, ya. Dari hikmah yang ketiga ini menuntut kita untuk senantiasa sadar, ya, bahwa ketika ada sebuah tekad yang begitu kuat dalam diri, ya, dan kita berusaha semaksimal mungkin, hasil yang kita harapkan tidak sesuai, maka kita harus tetap bersyukur, karena itu adalah keinginan Allah. Takdir Allah itu pasti baik. Jika sesuai dengan harapan kita, maka kita juga bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah Kau izinkan usaha yang aku lakukan ini, Kau izinkan sesuai hasilnya sesuai dengan apa yang aku harapkan. Ya. Jadi inilah barangkali inti dari hikmah yang ketiga. Ya, sawabiqul himam la tahriku asbabal aqdar. Tekad yang kuat tidak akan mampu menembusi titik-titik takdir. Itu barangkali Bapak dan para Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami, dan yang penting jika ada pertanyaan barangkali, maka kami persilakan. Jika ada pertanyaan yang saya jawab, ya saya jawab. Jika tidak, barangkali nanti saya skip dulu. Baik, Bapak Ustaz. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Enggak, pada bapak-bapak atau ibu, silakan yang sudah mempersiapkan pertanyaan, boleh diajukan pertanyaannya. Enggak, ada? Ibu ada yang mau nanya? Enggak, silakan. Silakan. Gak ada yang bertanya ini. Woi, maaf Bu.
ditentukan oleh Allah, ditiupkan oleh Allah bagaimana nantinya. Kalau tadi kalau tidak salah dengar tadi kita kalau tentang rezeki sudah ditentukan ya. Tapi kalau ibadahnya sholatnya namanya ada pada dua itu lebih kurang ya kurang lebih gitu lah. Nah, karena itu amalnya kan sudah ditiupkan oleh malaikat gitu anak tersebut. Itu mungkin sudah. Ya. Baik. Ya. Hadisnya panjang ya. Hadisnya hadis dari Bukhari dan Muslim. Ya. Dengan lafaz-lafaz yang lain juga ada ya. Jadi ketika Allah mengutus satu malaikat, ya, kemudian menunjukkan ruh, ya, fi ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah perintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Yang pertama di katbi atau di kutubi rizkihi, ya rezekinya itu tadi ya. Kemudian ajalnya, ya, matinya kapan. Kemudian juga amalnya, ya. Kemudian sengsara apakah bahagia. Tadi yang ditanyakan adalah yang maksud amal itu amal apanya? Ya, amal perbuatannya, amal ibadahnya. Gitu, amal ibadahnya di dunia. Sehingga memang ada yang bertanya, kalau orang ditentukan soleh atau tidak dalam amal ibadahnya, buat apa berusaha lagi? Buat apa beramal lagi? Jadi, padahal ini adalah satu ranah yang bukan menjadi bagian kita. Apakah kita tahu nanti akhir hidup kita bagaimana? Kan kita tidak pernah tahu. Jadi amal ibadah seseorang, ya, juga tidak lepas nantinya itu dari ilmu Allah. Allah takdirkan apa kita nanti jadinya menjadi ahli ibadah, menjadi orang yang selalu dalam ketaatannya ataukah tidak, kita tidak pernah tahu. Gitu. Jadi amalnya ya amal ibadahnya, amal ibadahnya. Betul. Oh, karakter sifat. Oh, iya. Amal ibadah. Ya. Yang saya pahami adalah amal ibadah. Karakter dirinya bagaimana maksudnya? Perbuatannya gitu lah. Ya. Amal perbuatan ibadah. Gimana Bu? Udah ada 43 gitu lah. Kayak istilahnya kan di kalau sebenarnya ya, nanti dia udah ditakdirkan akhlaknya seperti itu gitu. Baik ya. Ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bahwa seseorang itu bisa berubah. Seseorang bisa berubah. Jadi amal perbuatan tadi itu bisa itulah yang membantu kepada penempatan takdir Allah, bukan terbalik. Ya, jadi seseorang misalkan dia terlahir dalam keadaan miskin atau dia terlahir dalam keluarga yang jauh dari Allah misalnya. Pertama yang harus kita pahami adalah ini takdir atau bukan? Misalkan seseorang lahir dalam keluarga yang miskin ataupun yang kaya, ataupun seseorang lahir dalam keluarga yang keluarga ini jauh dari Allah, dari ibadah, gitu ya, dari amal soleh, pokoknya lebih banyak kemaksiatan sih. Dan anak itu lahir di situ. Takdir. Ya. Tapi apakah bisa berubah atau tidak? Dia bisa keluar atau tidak? Bisa. Ya, dia bisa keluar dari situ. Di takdir yang Allah tentukan kita tidak bisa menolak. Tapi kita juga ada istilahnya diberi kebebasan untuk memilih. Apakah mau terus saja? Saya sudah takdirnya begini. Takdirnya sudah ada teknologinya. Ya, itu hanya mohon maaf, itu hanya alasan karena dia tidak mau berubah.
dari kita dulu, kita berubah. Di karakter juga bisa berubah ya. Karakter seorang anak bisa berubah. Yang dulu keras bisa berubah menjadi lembut. Yang dulu lembut bisa berubah menjadi keras. Bisa. Begitu. Itu karena itu orang. Ya. Kalau misalkan seseorang, satu lagi, kalau seseorang strata ekonominya misalkan rendah, dia berusaha semaksimal mungkin, terus sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tidak pernah berubah. Dia sudah berusaha, tapi tidak pernah berubah, tidak terjadi perubahan. Apakah itu takdir atau bukan? Dia sudah berusaha. Kapan kita tahu? Kapan kita tahu itu takdir kita? Ya, kalau kita tidak pernah berusaha, kalau kita tidak pernah beramal. Jadi nanti yang jadi masalah bukan masalah kaya atau miskin, tinggi atau pendek. Ya. Apalagi masalah yang sifatnya teknis atau fisik ya, bukan jadi masalah. Tapi ketika Allah takdirkan hal itu untuk kita menerima ridha, dan barangkali itu menjadi tangga yang paling Allah lihat ketika seorang hamba ingin mendekat kepada Allah. Bukan masalah miskin dan kaya, tapi dia menerima, dan barangkali itu adalah tangga menuju Allah. Ada orang yang dari mudahnya belajar, ingin bisa memahami Al-Quran, ingin bisa menghafal hadis, tapi sudah belajar tetap nggak hafal-hafal, nggak jadi. Ya, berarti ada bagian dari takdir. Jadi nanti dia harus pahami dan beramalan dengan posisi yang Allah sudah tempatkan. Itu ya Allah. Semoga terjawab yang mungkin karena waktu ini sudah habis. Seperti tadi sudah teruskan, ketika belum takdirnya mungkin kita akan menjadi mungkin ada juga takdirnya menjadi tapi karena pertanyaannya seperti itu. Jadi maksudnya kemudian kalau tidak melakukan atas ilmunya hari ini kita sampaikan. Semoga dengan apa yang kita terima ini bisa kita maksimalkan, terutama di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita amalkan. Seperti yang tadi kita sampaikan, mungkin nanti sudah ada di tangan Allah, tapi untuk merubah kita masih diberi kesempatan saja dengan memperbaiki terus amalan saja. Mungkin alhamdulillah kajian hari ini selesai. Ada kesimpulan dari